Welcome back to Beatsco. If on a beat will make you KO. Huh, udah lama banget kita nggak Beatsco. Ada beberapa hal yang ingin gue ceritain tentang kisah hidup teman-teman gue di desa. Semua orang di Jakarta pasti punya kampung, pasti punya kampung halaman, pasti punya desa juga. Nah, dari kisah masa kecil kita banyak banget yang bisa kita petik. Salah satunya adalah kisah-kisah sukses teman-teman kita yang memang setelah ketemu lagi di saat kita udah dewasa, mereka udah jadi seseorang. Boleh kita ambil sebagai kisah inspiratif. Dan lo semua pasti juga punya teman-teman atau saudara-saudara di masa kecil yang dulu di kampung, terus berpisah puluhan tahun. Di saat lo ketemu kembali, mereka punya kisah yang amat sangat amazing. Dan kita nggak nyangka pada akhirnya kita semua atau mereka bisa sampai di titik itu. Gue punya sahabat dulu di zaman SD di kampung halaman. Walaupun gak lama, tapi 3 orang ini bersahabat dengan sangat akrab. Dan salah satu narasumber yang menceritakan ke gue, menceritakan kisah mereka dan bikin gue goosebump. Karena gak nyangka sebegitunya perjuangannya juga. Ada hubungannya sama tsunami juga. Kebetulan kampung gue di Aceh. 3 sahabat ini terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang menjalani kehidupan di kampung layaknya anak kecil biasa, bermain dengan alam pastinya, karena di sana kita dekat laut, gunung dan segala macamnya. Dan kehidupan di kampung amat sangat berbeda, khususnya di tahun itu yang mungkin puluhan tahun yang lalu belum ada kecanggihan handphone, gadget atau internet dan segala macamnya. Tapi sangat menarik jika didengar hari ini, kayaknya kita kangen dengan masa-masa kayak gitu. Karena anak-anak hari ini udah gak lepas dari gadget, handphone, dan di dalam ruangan. Tapi kalau kita compare dengan kehidupan kita yang dulu, itu keren banget. Lalu kehidupan dimulai di saat SD, berteman 3 orang sahabat. Yang keduanya adalah laki-laki dan yang 1 perempuan. Layaknya persahabatan, susah senang, ketawa, semuanya dirasakan bersama. Dengan kehidupan ekonomi yang tidak terlalu berlebih, 3 anak ini menikmati kehidupan di desa atau di kampungnya layaknya film mengejar matahari mungkin kalau di Jakarta, atau film satu lagi gue lupa apa judulnya yang di Bangka Belitung. Salah satu dari mereka sudah terbiasa, bahkan 3-tiganya sudah terbiasa untuk menopang ekonomi keluarga atau setidaknya membantu orang tuanya untuk mendapat penghasilan lebih. Yang 1 jualan selepas sekolah, yang 1 membantu orang tuanya di ladang garam mungkin, atau nelayan. Gua nggak bisa sebut spesifik karena memang pesannya seperti itu. Karena ini sebenarnya confidential banget, nggak boleh dipublish, tapi gue udah minta izin untuk menceritakan ini karena menurut gue kisahnya inspiratif banget. Setahun 2 tahun perjalanan beranjak ABG, mereka punya mimpi. Di sela-sela kesibukan sekolah dan membantu orang tua, mereka sering hangout gaya kampung pastinya, bercerita, ngobrol, dan punya mimpi. Sehingga sampailah di pembicaraan di mana mereka bermimpi ingin menjadi polisi. Terima kasih Polisi Republik Indonesia sudah mewujudkan mimpi anak-anak ini. Menjadi PNS, menjadi tentara,
Karena kalau di kampung gue mimpinya nggak pernah muluk-muluk, hanya 3 itu aja. Kalau nggak jadi polisi, jadi tentara, dan jadi PNS. Dan itu cita-cita yang mulia sekali, menjadi aset bangsa khususnya, dan menjadi kebanggaan orang tua pastinya. Obrolan-obrolan ringan pun terjadi di sebuah pohon rindang. Mereka mengukir mimpi yang pada saat itu gak kebayang mereka akan mencapai itu. Si kedua laki-laki bermimpi untuk menjadi polisi. Si perempuan ingin bermimpi menjadi PNS. Sampai mereka berikrar, karena pada saat itu mereka tidak punya air di rumah. Mereka tidak punya sumur galian atau kesusahan air. Jadi ada satu sumur umum peninggalan Belanda yang setiap hari mereka harus menimba dan membawa pulang air bersih tersebut ke rumah mereka masing-masing. Jika suatu hari mimpi kita tercapai, maka kita akan belikan satu ember yang biasa kita untuk mengangkut air, lalu kita gantung di pohon ini. Dan kita tuliskan nama kita bahwa mimpi-mimpi kita hari ini sudah tercapai. Waktu pun berlalu, usia pun bertambah. Mereka berpisah dari kampung halaman untuk sekolah, kuliah, dan menggapai mimpinya. Sampai suatu hari ada promo, bukan promo lah kalau untuk pemerintah, program mungkin lebih tepatnya. Ada program perekrutan untuk angkatan polisi khusus bagi anak-anak miskin atau masyarakat miskin. Kedua anak laki-laki tadi memberanikan diri untuk mendaftar, dan tanpa berharap sedikit pun mereka akan lolos. Mereka hanya ingin mewujudkan mimpi mereka dengan effort yang mereka bisa lakukan. Dan tanpa disangka, tanpa disadari, alhamdulillah kedua anak laki-laki itu lolos dan lulus sebagai calon perwira polisi. Subhanallah. Itu inspiratif banget. Tapi cerita belum berhenti di situ. Karena mereka terpisah jarak dan waktu, ketiga orang ini. Mereka tidak bisa mengkomunikasikan hal ini, kegembiraan ini, by phone atau by SMS pada saat itu. Yang mungkin sudah ada, tapi dengan ekonomi yang begitu lemah, jangankan untuk hal gadget tersebut, tapi untuk membantu mereka, membantu orang tua mereka aja mungkin mereka kekurangan. Sampai ada satu momen, suatu hari mereka dapat menceritakan ini ke satu sama lain, sehingga kedua anak laki-laki ini bertemu, dan si anak perempuan ini belum bisa bertemu mereka. Walaupun dia tahu kedua sahabatnya sudah menjadi polisi. Tapi ada keseruan tersendiri bagi si anak perempuan ini. Karena di waktu yang sama, sebelum tsunami tepatnya, di waktu yang sama, dia mendaftarkan dirinya sebagai calon pegawai negeri sipil, CPNS. Gak lama setelah mendaftar, terjadilah tsunami. Desember 2014. Yang mana pada saat itu semua warga Aceh, seluruh warga Aceh, kehilangan harta benda bahkan keluarganya. Gak ada yang mampu menahan ujian atau cobaan dari Allah, hanya berpasrah, berserah diri pada saat itu. Dengan selamat aja sudah alhamdulillah. Boro-boro mikirin harta, benda, rumah, dokumen. Sehingga ada satu kesalahan fatal yang pada saat itu dilakukan oleh pihak penerima calon PNS ini. Si anak perempuan ini sebenarnya lulus, tapi karena komunikasi yang terputus pada saat tsunami,
sehingga tidak dapat memberitakan hal gembira tersebut. Sampai ada satu orang baik, dosen dari sebuah universitas di sana, tempat di mana si anak perempuan ini kuliah, melihat pengumuman tersebut atau mendengar berita tersebut dengan nama yang sama persis, yaitu nama seorang perempuan yang sahabat dari dua anak laki-laki tadi. Tapi si dosen ini bingung bagaimana cara memberitakan kabar gembira ini sementara semua komunikasi terputus. Dengan bersusah payah si dosen pulang ke kampung halaman si anak perempuan untuk mencari anak perempuan ini, yang memang nggak tahu apakah sudah mati, apakah sudah meninggal, apakah hidup tapi hilang, apakah masih di rumah yang sama, apakah menjadi korban. Wallahu alam, pada saat itu si dosen nggak punya ide untuk keberadaan si anak perempuan ini. Tapi dengan tekad untuk memberitakan kabar gembira ini, si dosen pergilah ke kampung halaman si anak perempuan tersebut, mencari. Sampai dia bertemu, yang pada saat itu semua orang mengungsi di sebuah shelter ya. Ada satu shelter yang disiapkan oleh NGO untuk korban-korban bencana tsunami, dan semua warga berkumpul di sana menurut kartu keluarganya masing-masing. Setelah diberitakan, memang sedikit gembira, tapi tidak menolong, karena harus ada pembuktian bahwa kitalah nama tersebut, sementara semua dokumen sudah hilang. Singkat cerita, si anak perempuan dan si dosen dibawalah ke suatu instansi untuk memverifikasi bahwa saya benar atas nama tersebut. Tapi sampai di sana pihak instansi tidak bisa menelan bulat-bulat apa yang mereka ceritakan bila tidak didukung dengan dokumen yang mendukung pastinya. Sementara semua dokumen yang bisa kita buktikan sudah hilang diterpa tsunami, sudah hilang di bawah air, entah kemana. Jangankan dokumen, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga, anggota tubuh, apalagi hanya sekedar dokumen dan harta benda. Lalu si anak perempuan tidak bersedih hati, dia tetap memperjuangkan apa yang harusnya diperjuangkan. Si dosen pun menyerah untuk membantu anak gadis tersebut tanpa banyak harapan, hanya bisa berpasrah sama keadaan. Dan cerita belum sampai selesai di situ. Pada saat itu semua media yang bisa memberitakan pengumuman calon peserta lulus atau tidak belum beroperasi. Dan hanya di kota Madia yang jaraknya hampir 200 km dari kampung halaman, itu pun belum terlalu kondusif. Sehingga seharusnya kalau kondisi normal kita bisa baca di koran, kita bisa dengar di radio nama-nama calon peserta ini, kita lulus atau tidak. Karena berbarengan dengan kejadian tsunami sehingga pupus sudah harapan si anak perempuan, si gadis perempuan tersebut untuk menjadi PNS. Namun kedua sahabatnya yang sudah menjadi polisi tidak tinggal diam. Mereka menaruh hati sama si gadis ini sejak dulu kala, kedua-duanya, sehingga mencari cara untuk bertemu si gadis, untuk menceritakan bahwa mimpi mereka di masa kecil di bawah pohon sudah menjadi kenyataan. Walaupun si gadis sendiri sebenarnya sudah tercapai juga apa yang mereka cita-citakan atau dia cita-citakan. Tapi karena kondisi dan keadaan dengan semua birokrasi yang sulit pada saat itu, tidak mampu untuk merealisasikan hal tersebut.
Sampailah mereka ke suatu masa bertemu. Ketiga sahabat di masa kecil bertemu setelah dewasa dan bercerita kenangannya masing-masing, ceritanya masing-masing, perjalanannya masing-masing. Dengan senyum dan air mata, sampailah mereka ke titik tujuan yang mereka cita-citakan semenjak kecil. Entah menjadi polisi, entah menjadi PNS, entah gagal karena birokrasi dan keadaan. Tapi yang pasti tiga sahabat ini tetap bersahabat sampai sekarang. Walaupun ada hati yang terluka. Kedua sahabat laki-laki ini menaruh hati kepada sang perempuan, sementara sang perempuan hanya menganggap mereka sebagai sahabat. Sahabat masa kecil yang ia cintai dengan penuh kasih. Banyak pengorbanan yang dilakukan satu sama lain. Banyak cerita indah di masa kecil, banyak cerita haru di masa kecil, yang pastinya tidak akan pernah mereka lupakan, mungkin sampai mereka tua. Dari kisah tiga persahabatan yang solid ini, kita bisa mengambil kesimpulan, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada mimpi yang terlalu besar. Mungkin hanya kita yang berpikir terlalu kecil. Tiga bocah ingusan yang bermimpi untuk menjadi polisi, PNS, alat negara, aset negara, terbukti tercapai dengan kondisi yang amat sangat tidak mungkin kalau kita bayangkan pada saat itu. Amat sangat tidak masuk akal dan terlalu besar mungkin mimpinya. Tapi jika Allah berkehendak, kun fayakun, semua mudah terjadi. Lebih baik kita bermimpi besar daripada tidak punya mimpi sama sekali. Lebih baik kita mencoba lalu gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Ini berlaku buat kita semua, khususnya gue sendiri. Banyak hal atau banyak cerita yang seperti itu juga. Tapi jika kita tetap yakin dengan apa yang kita impikan, kita tetap yakin dengan apa yang kita cita-citakan, insya Allah selalu ada jalan. So, next time gue lanjutin dengan beberapa cerita lain lagi yang inspiratif tentunya. Ini pun gue gak bisa cerita terlalu detail karena ini privacy seseorang. Tapi yang pasti, jika ada penulis atau yang jago nulis, lo bisa ngobrol sama gue face to face. Bisa dibikinin sebuah skrip yang mungkin layak untuk ditonton, layak untuk didengar. Karena banyak kisah-kisah seperti ini, karena tidak diceritakan, jadi tidak banyak orang yang tahu dan tidak banyak orang yang menjadi kisah inspiratif. So, see you on the next video. Agam signing out. Bye.